Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan yang berisikan anggota Febrianus David Jekeran, Small Lydia Aja, dan Maulana Rifki. Silakan dimulai. Oke, yang pertama, keputusan dan pengambilan keputusan. Keputusan itu sendiri adalah pilihan yang dibuat dari alternatif yang tersedia. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi masalah dan peluang serta penyelesaiannya. Pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah proses di mana manajer menanggapi peluang dan ancaman dengan menganalisis pilihan dan membuat keputusan tentang tujuan dan tindakan. Keputusan dalam menanggapi peluang, yaitu manajer menanggapi cara-cara untuk meningkatkan penampilan organisasi. Sedangkan keputusan dalam menanggapi ancaman, ini terjadi ketika manajer dipengaruhi oleh kejadian buruk pada organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan dibagi dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram, tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Sedangkan keputusan tidak terprogram diambil sebagai respon dari situasi yang unik, tidak terjelaskan dengan baik, dan sebagian besar tidak terstruktur. Dalam pengambilan keputusan ada certainly, risk, uncertainly, dan ambigu. Certainly atau kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia, serta kondisi dan konsekuensi dan tindakan pengambilan keputusan tersebut. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini relatif kecil. Yang kedua, resiko. Dalam situasi risiko ini, manajer harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, kondisi tidak pasti. Di bawah kondisi tidak pasti, keputusan yang diambil penuh dengan ketidakpastian. Probabilitas hasil dari pengambilan keputusan tersebut tidak diketahui. Kondisi ini bisa saja timbul dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Yang keempat, ambigu. Ambigu merupakan situasi yang sulit diputuskan. Ambigu memiliki alternatif yang sulit didefinisikan, sehingga tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang akan dipecahkan tidak memiliki kejelasan. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi kemungkinan kegagalan keputusan. Yang pertama, ada masalah dalam suatu organisasi. Dalam masalah tersebut, ada jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu dalam kondisi pasti, risiko, tidak pasti, dan ambigu. Di dalam gambar semakin ke kiri, kemungkinan kegagalan semakin kecil, semakin ke kanan, kemungkinan kegagalan semakin tinggi. Dalam jenis pengambilan keputusan tersebut, dimasukkan ke dalam keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Selanjutnya akan muncul solusi dalam masalah tersebut. Selanjutnya ada 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama, classical model, administrative model, dan political model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. The classical model.
Model pembuatan keputusan klasik atau classical model of decision making merupakan suatu model yang memberikan petunjuk bagaimana suatu keputusan seharusnya dibuat. Model ini mengasumsikan bahwa manajer memiliki akses terhadap semua informasi yang dibutuhkan, sehingga manajer dapat membuat keputusan terbaik dari semua alternatif yang ada. Dalam kenyataannya, manajer hampir tidak mungkin memiliki semua informasi yang dibutuhkan. The classical model, dari list alternatif dan consequence, menjadi rank each alternative from low to high, menjadi select best alternative, yang mana semuanya bisa menjadi assume all information is available to manager, assume manager can process information, dan assume manager can know the best future course of the organization. Administrative model, Robert A. Simon. Bounded rationality, ada banyak sekali informasi dan alternatif keputusan yang tidak mungkin mampu dipertimbangkan oleh manajer. Satisfying artinya mengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi minimal kriteria keputusan. Administratif model. Manajer benar-benar membuat keputusan dalam situasi sulit ditandai dengan keputusan yang tidak terprogram, ketidakpastian dan kemenduaan. Tujuan keputusan seringkali tidak jelas, bertentangan dan kurang konsensus di antara manajer. Model administratif menganggap bahwa manajer tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan, sehingga hasil pengambilan keputusan mengandung resiko. Sebagian manajer tidak mampu mengidentifikasi alternatif dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Why information is incomplete? 1. Uncertainty and risk. Incomplete information, time constraint, and information cost, ambiguous information. Political model sangat mirip dengan lingkungan nyata di mana sebagian besar manajer dan pengambil keputusan beroperasi. Berguna dalam membuat keputusan yang tidak terprogram, misalnya ketidaksepakatan dalam konflik atas masalah dan solusi yang menyebabkan. Coalition, aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan tujuan tertentu. Decision making step. Pertama, define the problem. Kedua, collect and analyze data. Yang ketiga, generate and assess alternative. Yang keempat, choose the best alternative. Yang kelima, implement choose alternative. Yang enam, learn from feedback. Proses pembuatan keputusan itu memahami dan merumuskan masalah. Manajer harus mampu mengidentifikasi masalah sebenarnya, bukan hanya gejala masalah dan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Yang kedua, menentukan dan menganalisis data yang relevan. Manajer harus mengumpulkan, dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Manajer harus mengembangkan alternatif keputusan mengenai jika alternatif yang dikembangkan tidak memadai, keputusan yang diambil tidak optimal. Setelah manajer mengembangkan alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitas alternatif. Yang keempat, menilai alternatif terbaik. Setelah dievaluasi, alternatif diranking dan manajer alternatif yang terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Alternatif yang dipilih harus segera diimplementasikan. Manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, schedule, kegiatan, alokasi, SDM, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang diberikan. Yang keenam, belajar dari umpan balik. Manajer harus mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran untuk masa depan. Evaluatif alternatif. Yang pertama ada legal, praktikal, etikal, ekonomikal. Evaluasi alternatif. Apakah itu sah? Manajer pertama-tama harus yakin
bahwa alternatifnya legal baik di negara ini maupun luar negeri untuk ekspor. Apakah itu etis? Alternatifnya harus etis dan tidak merugikan. Apakah secara ekonomi? Alternatifnya harus lain secara ekonomi sehingga tidak timbul masalah baru. Apakah itu praktis? Alternatif yang menghindari pemborosan.